Baik lagi channel aku Aya. Nah, gimana nih kabarnya kalian? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini aku akan membahas tentang biaya kuliah di pendidikan tata busana di UPI. Karena banyak banget yang nanya kayak gini. Jadi banyak banget yang nanya di DM Instagram aku, terus di komen YouTube juga, Kak, berapa sih biaya kuliah di UPI kalau misalnya masuk lewat jalur SNM, SBM dan jalur mandiri. Nah, yang pertama di sini aku akan jelasin dulu dari jalur masuk yang SNMPTN. Nah, kalau SNMPTN setahu aku itu tidak membayar uang pangkal universitas, tetapi langsung membayar UKT. Nah, UKT-nya itu juga tergantung penghasilan orang tua kalian. Kalau misalnya kalian daftar di SNMPTN itu kan ada kayak kolom penghasilan orang tua. Nah, jadi kalau misalnya penghasilan orang tua kalian 2 juta sampai 3 juta, UKT kalian itu gak akan kurang dari 2 juta atau lebih dari 3 juta. Jadi UKT itu disesuaikan banget sama penghasilan orang tua kalian. Jadi UKT itu kalau di negeri, kalau di UPI sendiri sih ada sampai 5 atau 7 golongan gitu. Kalau nggak salah sampai 5 kalau di UPI. Jadi ada golongan 1 sampai 5. Nah, golongan 1 itu mulai membayar UKT dari Rp 500.000. Kalau golongan tertinggi itu bisa sampai 6 jutaan atau 7 jutaan. Nah, yang kedua di sini tuh ada jalur SBMPTN. Kalau kalian masuk jalur SBMPTN, kalian juga sama, tidak membayar uang pangkal. Jadi dia langsung bayar UKT. Nah, UKT-nya itu sesuai penghasilan orang tua kalian juga, dan tergantung nanti kalian tuh masuknya ke golongan berapa, ke golongan 1, 2, 3 atau berapa. Terus di sini aku mau bahas yang jalur mandiri. Kalau misalnya di UPI, ini sesuai pengalaman aku aja ya. Karena aku masuknya itu lewat jalur mandiri waktu itu. Nah, yang aku tahu kalau di UPI itu kalau mau ikut jalur mandiri, kalian itu wajib daftar SBMPTN terlebih dahulu. Kalau misalnya kalian gak daftar SBMPTN, kalian gak bisa ikutan ujian mandiri di UPI. Karena salah satu syaratnya itu kalian bisa langsung aja cek di websitenya SMUPI. Kenapa kalian itu wajib ikut SBMPTN? Karena nilainya itu diambil dari nilai SBMPTN untuk jalur mandiri. Jadi kalau misalnya kalian gak keterima di SBM, kalian bisa daftar jalur mandiri. Siapa tahu di jalur mandiri itu kalian keterima. Oke. Kalau misalnya kalian keterimanya jalur mandiri, kalian itu harus membayar uang pangkal universitas. Kalau misalnya di jurusan pendidikan tata busana, bayar uang pangkal universitasnya itu 24,8 juta. Jadi 24 juta, 8. Nah, segitu bayarnya. Itu sudah termasuk sama UKT kalian di semester 1. Jadi kalau misalnya masuk SM itu emang mahal banget bayarnya, karena ya jalur mandiri lah ya. Kalau pendidikan tata busana UPI itu bayarnya 24,8. Nah, terus kalian juga bisa tuh langsung cek akun mahasiswa. Jadi kalian bisa langsung login pakai nomor yang nanti dikasih sama pihak UPI-nya. Jadi kalian bisa langsung kontrak kuliah di situ. Terus kalian juga bisa ngecek nilai di situ. Kalian juga bisa ngecek berapa UKT kalian, berapa per semesternya. Jadi beda-beda guys. Kalau jalur mandiri itu emang awalnya aja tuh yang mahal, tetapi pas kesananya sampai nanti semester akhir, kalian itu akan bayarnya itu sesuai UKT yang kalian dapat dan sesuai penghasilan orang tua juga yang kalian cantumkan pas kalian daftar ke UPI. Nah, sekarang aku akan bahas lebih spesifiknya lagi di jurusan tata busana itu butuh biaya tambahan apa lagi, misalnya kayak buat praktek atau apa. Nah, langsung aja yuk. Nah, jadi di tata busana sendiri kalian itu sebenarnya udah dapat uang praktek. Uang praktek buat kalian itu praktek di mata kuliah itu. Jadi misalnya kalian itu
hari ini ada mata kuliah tailoring. Nah, tailoring itu kan membuat jas pria. Jadi nanti kalian dapat uang prakteknya. Nah, tapi uang praktek yang diturunkan sama prodi itu biasanya ada yang bisa mencukupi, ada yang bisa kurang. Itu tergantung personalnya pribadi. Misalnya kalau misalnya kalian uang prakteknya itu yang dikasih prodi misalnya cuma 200.000 atau 300, nah kalian itu misalnya nggak cukup nih buat beli-beli yang lain, jadi kalian bisa nambahin itu sendiri. Nah kalau aku pribadi itu suka nambahin sendiri karena merasa kurang yang dikasih sama prodi, karena kan itu udah kebijakan mereka, jadi kita itu nambahin sendiri. Kadang aku itu praktek itu biasa sampai, kalau misalnya seperti baju pesta atau baju karnaval atau baju pria atau baju jas pria itu biasanya nyampe 1 jutaan. Kalau itu aku, kalau misalnya temen aku pasti beda lagi. Tergantung juga, kalau misalnya kalian beli bahannya pengen yang lebih bagusan, itu kan harganya beda ya daripada bahan-bahan yang biasa. Tapi kalau misalnya kalian mau bahannya yang biasa-biasa aja, ya itu juga jadinya akan lebih murah gitu ke budgetnya. Seperti itu guys, kalian tenang aja, kalau masuk tata busana itu kita juga difasilitasin sama kampus untuk labnya, jadi kita bisa pakai mesin jahit yang ada di lab. Terus kita juga dapat alat-alat jahit dan lain-lainnya. Ini yang membuat mahal itu menurut aku, kalau misalnya kalian udah di semester-semester akhir kayak semester 6, 7, 8, itu pasti kalian akan mengeluarkan budget yang lebih besar daripada semester-semester sebelumnya. Karena semester 6, 7, 8 itu kita banyak banget prakteknya, terus kita juga praktek industri. Kan itu memerlukan biaya juga. Terus apalagi nanti di semester akhir, di semester 8 kita juga ada namanya itu fashion show. Kalau misal di UPI itu udah ada namanya itu Devasana UPI. Di setiap tahun kita ngadain, judul namanya itu Devasana UPI. Kalian bisa langsung aja cek IG-nya di sini. Yaitu menampilkan busana-busana yang pernah kita buat. Nah, kalau misalnya sekarang itu sebentar lagi bakal ada Devasana di UPI, tapi fashion show-nya virtual, jadi kalian tuh bisa langsung nonton. Terus juga bisa nonton lewat YouTube. Kalian bisa langsung aja cek Instagramnya di @devasana_upi. Kalian bisa lihat-lihat infonya aja kapan mulai fashion show-nya. Aku taruh linknya di description box, jadi kalian bisa langsung lihat YouTube-nya Devasana UPI kalau misalnya kalian mau lihat hasil-hasil karyanya mahasiswa UPI. Oke, nah jadi segitu dulu aja video dari aku tentang biaya kuliah di UPI untuk jurusan tata busana. Oke, kalau kalian suka videonya jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa follow Instagram aku @ayafatya untuk inspirasi desain lainnya. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian mau ikutan kursus fashion design, kalian bisa langsung cek IG-nya @nagumi_fashion_course. Semangat buat kalian! Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!